액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kajian Islam Aswaja akan menerangkan materi yang berjudul Urgensi Bermadhab. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Lailatul Syarifah, selanjutnya ada Laila Fitria, dan Fahmi Abdillah, dan Ziki Mutawakil. Baik, materi yang akan dijelaskan presentator pertama yaitu Ziki Mutawakil, dan presentator kedua yaitu Lailatul Syarifah, dan presentator ketiga yaitu Laila Fitria, dan presentator terakhir yaitu Fahmi Abdillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang urgensi bermazhab. Bermazhab adalah suatu urgensi seorang muslim dalam beribadah dan menjalani kehidupan sehari-hari yang kegiatannya membutuhkan kejelasan hukum dalam Islam. Bagaimana seorang muslim akan beribadah dan beraktivitas sehari-hari jika mereka tidak memiliki suatu pedoman dalam menjalaninya. Terlebih lagi, tidak semua umat muslim memahami dan mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quran. Tidak semua orang mampu berijtihad. Bermazhab itu penting terlebih untuk mempraktikkan agama dengan baik dan benar. Karena hakikat kebenaran dalam Islam, khususnya yang berkaitan erat dengan hukum ijtihad, akan lebih aman, terjaga, dan selamat dari kekeliruan. Kepada para imam mazhab, itu telah disepakati para ulama keabsahannya, dan lebih bisa dipercaya dalam menafsirkan sumber ulama hukum Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, dan karena para mujtahid tidak serta-merta menghukumi suatu perkara tanpa meneliti dengan sangat hati-hati, dan sangat menjaga agar apa yang dihukumi sesuai dengan yang diperintahkan mereka. Itulah para ulama yang diberi kewenangan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjelaskan kebenaran agama Islam kepada kita semua. Berikut adalah ungkapan yang dilontarkan oleh Imam Sufyan bin Uyainan, salah satu guru Imam Al-Syafi'i. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Dari sini kita bisa memahami bahwa ungkapan hadis itu menyesatkan kecuali bagi fuqaha bermakna hadis itu benar tapi bisa menyesatkan jika digunakan oleh orang tidak paham fikih. Mafhum mukhalafahnya adalah bahwa hadis itu akan menjadi petunjuk yang benar jika berada di tangan yang benar, yakni orang yang ahli fikih atau fuqaha. Konsekuensinya adalah orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan fikih secara mendalam jangan coba-coba asal catut hadis untuk dijadikan dalil, apalagi sampai berani menakwilkannya atau menafsirkannya, sebab hanya akan menyesatkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lailatul Syarifah, akan menjelaskan tentang pengertian bermazhab. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab, yaitu dhahaba yadhabu dhahaban wa mazhaban, yang artinya pendapat yang diyakini seseorang, Jadi di sini dijelaskan bahwa pendapat seseorang yang bisa diyakini atau diambil dan dilakukan. Sedangkan menurut istilah ulama fikih berbeda pendapat mengenai pengertian bermazhab. Yang pertama, menurut Wahbah Zuhaili, ia berpendapat bahwa mazhab adalah hukum-hukum yang mencakup berbagai masalah kehidupan. Sedangkan nomor 2, menurut pendapat Umar Sulaiman Al-Ashqar, jelaskan mazhab adalah metode yang ditempuh seseorang atau kelompok dalam melingkup keyakinan, hukum-hukum, dan tingkah laku atau perilaku. Sedangkan nomor 3, menurut pendapat ulama, mazhab adalah metode fikih yang ditempuh seseorang faqih mujtahid atau faqih mujtahid mustaqil.
Sedangkan di dalam Al-Mujam Wasit, menurut para ulama dijelaskan mazhab adalah pandangan atau kumpulan pendapat dan pandangan. Jadi di sini bisa diketahui bahwa bermazhab adalah mengikuti segala pendapat, pandangan, dan perbuatan dan hukum dari imam mujtahid mustakil dan mengikuti metode-metode dari imam mujtahid mustakil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fitria dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah bermadhab. Perbedaan pendapat umat muslim dalam hal kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai pengganti Rasulullah pada zaman itu. Dalam ilmu fikih ada banyak mazhab yang dulu ada, tetapi sekarang hanya ada 4 mazhab yang terkenal dan bertahan lama. Mazhab-mazhab ini berasal dari Madrasah Ahlu Ar-Ra'yi di Baghdad dan Madrasah Ahlu Al-Hijaz di Mekah dan Madinah. Madrasah Ahlu Ar-Ra'yi lebih menggunakan penalaran daripada hadis Rasulullah dalam menyimpulkan hukum, karena sedikitnya hadis yang tersampaikan kepada mereka. Sementara Madrasah Ahlu Al-Hijaz mengandalkan Al-Quran dan juga hadis karena masih banyak sahabat yang bermukim di sana pada saat itu. Dalam dinasti Abbasiyah, 2 madrasah ini berkembang dan melahirkan ulama-ulama kompeten seperti Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi dan Imam Maliki dari mazhab Maliki. Ada juga mazhab Syafi'i dari Imam Syafi'i, juga ada mazhab Hambali dari Imam Hambali, yang pada saat itu beliau belajar di kedua madrasah tersebut. Selain 4 mazhab tersebut, ada banyak mazhab yang lain yang tidak bertahan lama. Perbedaan pendapat dalam mazhab-mazhab ini terjadi pada cabang-cabang hukum syariat Islam, tetapi beliau sepakat dalam sumber hukum syariat Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Saya kira cukup penjelasan dari saya tentang sejarah bermadhab, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Abdullah akan melanjutkan materi tentang urgensi bermadhab. Urgensi bermadhab ada 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Memiliki manfaat besar, sedangkan meninggalkannya beresiko fatal. Umat Islam sepakat untuk mengacu pada ulama salaf sebagai paduan dalam mengenal, memahami, dan mengamalkan syariat. Syariat Islam hanya dapat diketahui melalui nal atau mentransfer ilmu dari generasi sebelumnya, dan istinbat atau mengeluarkan hukum Al-Quran dan hadis melalui ijtihad. Mazhab-mazhab lain tidak memenuhi syarat dan sifat pengajaran seperti mazhab 4, termasuk mazhab Imamiyah dan Zaidiyah. Mengikuti 4 mazhab berarti mengikuti as-sawadal azam sesuai dengan hadis Rasulullah. Hanya orang yang mampu beristihad secara mutlak yang dilarang mengikuti taklid. Setiap orang yang tidak mampu beristihad secara mutlak harus mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Pengikut mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa mengikuti selain 4 mazhab tidak diperbolehkan karena tidak ada jaminan kebenaran dan sanad yang dapat menghindari kesalahan dan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kira cukup penjelasan dari kelompok 4 tentang urgensi bermadhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.